Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Marani Iskandar, peserta Latsar Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kesiapsiagaan bela negara yang merupakan agenda pertama. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh individu yang berlandaskan kecintaan terhadap NKRI dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS dilakukan untuk membentuk kemampuan setiap CPNS dalam memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan. Yang dimana kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai indikator bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai indikator ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara memberikan beberapa manfaat, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, serta melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building yang diajarkan dalam Latsar CPNS. Bentuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang dilakukan dalam Latsar CPNS yang pertama adalah pelatihan baris berbaris. Pelatihan baris berbaris merupakan wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Manfaat mempelajari baris berbaris untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga peserta Latsar senantiasa bisa mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab di dalam diri individu CPNS. Kegiatan selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan merupakan pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Keprotokolan sendiri bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan selanjutnya adalah kewaspadaan diri, yang dimana dalam Latsar CPNS akan diajarkan mengenai kemampuan kewaspadaan diri. Kemampuan kewaspadaan dini ini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan juga pertahanan nirmiliter secara opsional. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Harapannya, CPNS dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan membangun tim. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS dapat dilakukan dengan melakukan beberapa permainan untuk membangun tim yang efektif seperti Birma Crosser, Caterpillar Race, Floating Carpet, Hula Hoop, dan lain sebagainya. Yang dimana kegiatan ini
diharapkan dapat membentuk rasa persatuan dan juga solidaritas antar CPNS guna membentuk interaksi yang efektif. Kegiatan selanjutnya adalah cara kamalam yang bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Laser CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Jadi nantinya peserta CPNS akan diberikan berbagai misi untuk diselesaikan dalam acara-acara kamalam tersebut. Kemudian ada api semangat bela negara yang dilaksanakan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Yang selanjutnya adalah tata tempat kegiatan resmi yang merupakan bentuk dari keprotokolan. Tata tempat itu merupakan aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi. Terdapat aturan dasar tata tempat. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, kemudian tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri, dengan urutan sebagai berikut: genap 4, 2, 1, 3, kemudian ganjil 3, 1, 2, seperti itu. Berikut ini adalah contoh dari pengaturan tata tempat untuk posisi berdiri yang dimana posisi pimpinan pasti selalu ditempatkan di dalam tempat yang strategis. Untuk urutannya di sini, yang nomor 1 ini yang paling dekat dengan pimpinan merupakan individu yang memiliki tingkat jabatan tertinggi dibandingkan dengan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kondisi ini dilakukan jika posisi berdiri berjabat tangan. Untuk posisi berdiri yang bila tidak berjabat tangan, tetap pimpinan selalu ditempatkan di posisi yang paling strategis atau yang di tengah, ataupun dia menjadi posisi yang sentral, yang dimana dapat dijadikan sebagai pusat perhatian. Gambar selanjutnya merupakan contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Di sini dengan posisi duduk tatap muka atau teater. Untuk posisi pimpinan selalu di posisi yang strategis atau posisi yang dapat dijadikan sebagai pusat perhatian, dan untuk posisi di samping kanan kirinya ditempati oleh pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan, dan untuk anggota-anggota lain duduk berjajar secara sistematis sesuai dengan nomor-nomornya. Kemudian gambar selanjutnya adalah posisi tempat duduk dalam rapat di meja bentuk U. Untuk posisi pimpinan selalu ditempatkan yang sentral atau posisi strategis. Di sini ada posisi anggota-anggotanya, ya. Untuk urutannya, nomor yang paling rendah itu merupakan jabatan yang memiliki hubungan paling erat dengan pimpinan, seperti itu.
Sama seperti yang di meja bulat juga seperti itu. Pimpinan selalu ditempatkan di tengah atau di posisi yang paling strategis. Dan untuk anggota-anggotanya itu duduk melingkar dengan komposisi yang seimbang. Seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi kesiapsiagaan bela negara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang dilakukan oleh CPNS dalam Latsar, dan tata tempat kegiatan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.